Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan men-sharingkan tentang kisah sahabat, bukan kisah sahabat ding. Kisah seorang tokoh munafik yang paling masyhur pada zaman Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ubay. Namanya mungkin tidak asing di telinga kita, dimana nama yang sangat bagus ya, nama Abdullah atau hamba Allah, tetapi Allah takdirkan dia menjadi orang yang munafik. Nah, seperti dikisahkan dalam surah Nabawiyah, Abdullah bin Ubay ini pernah memfitnah Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, telah berzina dengan seorang sahabat yang mulia. Beliau juga dia juga ini yang memprovokasi banyak sekali para sahabat, dan juga terutama di perang Uhud ya, dimana 1000 pasukan kaum muslimin itu akibat diprovokasi oleh orang-orang munafik, sehingga pulanglah 300 orang dari perang Uhud, sehingga tinggal 700 sahabat yang tetap tinggal di perang Uhud. Jadi luar biasanya bahayanya orang munafik itu seperti itu, seperti duri dalam daging. Di depan kita dia terlihat sangat baik, di belakang kita dia menjelek-jelekan kita. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hati-hati dengan seseorang yang jika di depanmu dia menjunjung tinggi memuji yang tidak ada dalam dirimu. Bisa saja dia juga di belakangmu menjelek-jelekan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kali ini saya akan menceritakan kisah dari meninggalnya sang tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, pada saat itu kota Madinah itu terlihat cerah, tetapi di perkampungan suku Khazraj itu terasa hiruk-pikuk. Jadi karena pada saat itu dikisahkan dalam Musnad Ahmad bahwasanya salah satu tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, itu telah meninggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang wafatnya tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, Umar bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah SAW dimintai kesediaan untuk mensolatkan jenazahnya. Ketika yang memohon adalah kawan-kawan Abdullah bin Ubay yang munafik, Rasulullah hanya diam. Mungkin beliau menanti izin dari Allah. Namun ketika putra si mayit, Abdullah bin Abdillah, datang, beliau SAW segera menyanggupi. Jadi pada saat beliau sudah berdiri untuk memulai sholat jenazah, lanjut Umar, aku menghalangi beliau dan berdiri tepat di depannya. Aku berkata, jadi Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan sholat untuk jenazah musuhmu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pernah berkata, jika dia kembali ke Madinah, orang mulia pasti akan mengeluarkan orang yang hina. Jadi Abdullah bin Ubay itu mengatakan, jika Rasulullah SAW itu kembali ke Madinah, maka orang mulia pasti mengeluarkan orang yang hina. Jadi dia menganggap orang mulia itu dirinya sendiri akan mengeluarkan orang yang hina, yaitu Rasulullah SAW. Coba bayangkan,
dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang hina. Padahal kalau kita tahu Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia, uswatun hasanah, orang yang paling baik akhlaknya, teladan bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia. Lalu Umar melanjutkan, ingatlah bahwa dia juga yang memfitnah dan menyebarkan berita dusta tentang Aisyah dan keluargamu tercinta. Yang seperti saya katakan tadi, memfitnah Aisyah telah berzina dengan sahabat. Ingatlah bahwa dia yang menghasut Ansor untuk tak menolong Muhajirin agar mereka pergi. Ingatlah bahwa dia yang mengolok-olok Allah, kitab dan Rasulnya, serta mendirikan masjid Tiror. Ingatlah bahwa dia yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membelot lari ketika berperang. Umar dengan geram menyebut segala kejahatan Abdullah bin Ubay, banyak sekali, berangai-rangai tanpa putus, sampai-sampai nafasnya memburu tak teratur. Mendengar penuturan Umar, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Ini Nabi ini luar biasa ya, dalam kondisi apapun beliau masih saja sempat tersenyum, dan senyumannya itu sangat indah sekali ya. Beliau tetap hendak memulai takbir. Ketika Umar bersikukuh menyatakan keberatannya, beliau berkata, mundurlah hai Umar, aku telah diberi pilihan dan aku sudah menetapkan pilihanku. Allah mengatakan untukku. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah SAW di Quran surat At-Taubah ayat 80 yang artinya, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Jadi Allah berfirman, kalaupun Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Abdullah bin Ubay sekalipun sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni Abdullah bin Ubay. Hai Umar, lanjut Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa jika aku memohon ampun lebih dari 70 kali untuknya, maka Allah akan mengampuni Abdullah bin Ubay, niscaya pasti kulakukan. Coba, lapangnya dada Rasulullah SAW, akhlak yang sangat baik. Jadi kalau misalnya beliau memintakan ampun Abdullah bin Ubay sebanyak lebih dari 70 kali dan Allah menerimanya, maka Rasulullah SAW akan ampunkan. Coba kita nih ya, misalnya kita punya teman nih, teman itu suka memfitnah kita di belakang kita, tapi di belakang kita sangat baik sekali, dan kita tahu kalau orang itu suka memfitnah, tapi kita tetap diam saja karena kita tidak mau cari ribut misalnya. Tetapi ketika dia meninggal, pasti kita akan mensyukuri, alhamdulillah dia meninggal. Ya karena kita kan imannya sangat kecil ya, tipis, sangat lemah, beda dengan Rasulullah SAW yang hatinya sangat lapang sekali, rela meminta ampun Abdullah bin Ubay. Kalau misalnya sebanyak lebih dari 70 kali akan diampuni oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW tetap melakukan sholat jenazah, mengantarnya dan berdiri memberi penghormatan di dekat kuburnya hingga usai. Umar takjub pada kemuliaan akhlak Rasulullah dan kejelian beliau untuk berbuat lebih dari apa yang diisyaratkan oleh Allah. Ketika Allah berfirman, kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Maka sang Nabi bertekad memohonkan ampun lebih dari 70 kali agar Abdullah bin Ubay bisa diampuni. Pantaslah jika Allah sendiri yang memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas suatu akhlak yang agung. Setelah peristiwa ini, kata Umar melanjutkan cerita, aku sangat terkejut atas sikap dan kelancanganku kepada Rasulullah SAW dalam kejadian itu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hakikat masalahnya. Tetapi demikian pula lah Umar yang agung yang disebut sang Nabi sebagai muhaddas, orang yang mendapat ilham dari Allah. Pendapatnya seringkali dibenarkan dari langit. Jadi Umar bin Khattab ini juga beberapa kali menyampaikan pendapat, dan pendapatnya itu terkadang tidak disetujui oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar. Pernah suatu ketika apakah tawanan perang ini dibunuh atau ditebus saja
dengan ghanimah. Umar berkata, dibunuh saja Rasulullah. Tapi Abu Bakar mengatakan, tebus wahai Rasulullah, mereka kan juga saudara kita juga dulu di Mekah itu. Akhirnya Rasulullah mengikuti pendapatnya Abu Bakar, dan ternyata ayat yang turun adalah firman dari Allah itu menyetujui pendapatnya Umar bin Khattab. Dan ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis di Masjid Nabawi, dan Umar berkata, kenapa kalian menangis? Sungguh aku juga ingin ikut menangis bersama kalian. Hanya Rasulullah mengatakan bahwasanya pendapat Umar lah yang dibenarkan oleh Allah SWT, dan Umar pun ikut menangis, Masya Allah. Setelah memberi kesempatan pada nabinya untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay dan mempertunjukkan akhlak mulia beliau pada dunia, Allah menurunkan firman-Nya yang membenarkan pendirian Umar bin Khattab nih. Allah juga menurunkan firman atas pendirian Umar bin Khattab. Ketukan tadi melarang Rasulullah SAW untuk tidak mensolatkan jenazah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 84, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya. Jadi begitu. Masya Allah ya. Luar biasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah SAW itu sangat lapang sekali dadanya. Bahkan kalau memang Abdullah bin Ubay ini ketika didoakan lebih dari 70 kali akan diampuni, maka Rasulullah SAW akan mengampuni. Pun dengan keteguhan Umar bin Khattab yang melarang Rasulullah SAW untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay, karena saking banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Telah memfitnah Rasulullah, telah memfitnah Bunda Aisyah, telah mengajak pasukan untuk membelot sehingga tidak jadi perang. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Mengapa kok Abdullah bin Ubay itu seperti itu? Karena teman-teman, Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu seseorang yang merasa terluka atas kehadiran Rasulullah SAW. Jadi dia itu ketika dulu di Yasrib ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, dia itu adalah salah satu seseorang yang ditokohkan di Yasrib, atau orang yang mulia lah, salah satu orang yang mulia di Yasrib. Bahkan para penduduk Yasrib itu memakaikan mahkota di kepala Abdullah bin Ubay. Tetapi ketika datang Rasulullah SAW, suku Ansor, suku Aus dan Khazraj itu mereka pada berbelot dari Abdullah bin Ubay menuju Rasulullah SAW, karena mereka sudah banyak yang masuk Islam. Tetapi Abdullah bin Ubay ini tidak mau menerima kedatangan Rasulullah SAW dengan hati yang lapang. Makanya dia memang bersyahadat, tetapi syahadatnya dia itu hanya sekedar formalitas. Jadi dia tidak dari hati, karena dia merasa bahwasanya dia itu adalah orang yang terluka, dan dia tidak mau menghilangkan lukanya. Padahal kan bisa saja dia hilangkan lukanya, dia belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau misalnya Abdullah bin Ubay ini mau menerima kedatangan Rasulullah, mau berlapang dada, mau rendah hati, mau mengikuti Rasulullah SAW, pasti dia juga akan menjadi salah satu orang yang dihormati di Madinah pada saat itu. Tapi Allah telah mentakdirkan bahwasanya Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu orang yang munafik. Dan kita tahu dalam Quran surat An-Nisa, Allah telah berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam secara bersama. Jadi Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi walau bisawab itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini memberikan kita semangat untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik. Kalau kita tahu ciri-ciri orang munafik itu kan ada di Quran surah An-Nisa juga, innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya mereka itu membohongi Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang membohongi mereka. Mereka mengatakan beriman kepada seluruh orang muslimin, tapi padahal mereka itu telah membohongi Allah. Dan Allah tidak bisa dibohongi, Allah lah yang membohongi mereka. Mereka tetap dalam kemunafikan.
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi mereka itu ketika akan mendirikan sholat, mereka itu sholat dalam keadaan malas. Jadi kalau kita hati-hati kalau misalnya dalam diri kita ketika akan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dalam diri kita ada kemalasan, maka hati-hati. Bisa jadi ada ciri-ciri kemunafikan dalam diri kita. Kalau mungkin malas sekali 2 kali ya wajar lah, karena iman kita kan lemah. Tapi kalau malasnya itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya itu malah bisa jadi munafik. Yura'unan nas, yang ketiga. Jadi yang ketiga yura'unan nas. Jadi mereka itu sholat atau beribadah itu ingin dilihat oleh orang lain. Riya, yura'unan nas. Jadi mereka itu riya, ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita itu beribadah tidak ikhlas kepada Allah, tidak mengharap ridha Allah, atau hanya ingin dilihat oleh manusia, berarti itulah salah satu ciri-ciri orang munafik. Perlu kita ketahui juga bahwasanya riya itu adalah salah satu bentuk dari syirik kecil, syirik asghar. Jadi berhati-hatilah dengan riya, karena Allah tidak akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berlaku riya atau melakukan riya. Lalu yang terakhir, wala yazkurunallaha illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu jadi yang keempat dalam ayat ini. Saya lupa Anisa ayat berapa. Jadi yang keempat, wala yazkurunallaha illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu sedikit sekali berzikir kepada Allah, sedikit sekali mengingat kepada Allah. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi orang munafik, jadi kita harus berbanyak zikir. Minimal setelah sholat kita ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah. Jadi minimal setelah sholat lah kita ucapkan zikir. Kalau misalnya kita bisa setiap saat kita berzikir, jadi masya Allah, jadi kita sudah akan jauh dari sifat kemunafikan. Pun dalam hadis ayatul munafiqin salah, ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika mereka berkata dia selalu berbohong. Jadi setiap perkataannya itu isinya bohong terus, dusta. Jadi kalau misalnya kita berbicara, usahakan kita berbicara yang benar. Karena apa? Karena ketika kita melakukan kebohongan yang kecil, maka itu tidak akan lama-lama tidak terasa, dan kita akan terbiasa dengan kebohongan yang kecil, lama-lama akan kebohongan yang besar. Wa idza wa'ada akhlafa, jika mereka berjanji mereka mengingkari. Misalnya kita sering berjanji, atau ketika kita akan menjadi tokoh masyarakat atau dalam pemilu atau apa, banyak sekali berjanji, tetapi ketika sudah menjadi wakil rakyat ternyata janji itu tidak ditepati. Atau kita punya janji dengan teman, ketemu jam segini, misalnya aku janji gitu, demi Allah, atau bahkan mengucapkan sumpah Allah, tapi tidak ada konfirmasi dan dia hanya ngeprank temannya, sudah janjian lama ternyata tidak datang. Ini hati-hati. Terus yang ketiga, wa idza tumina khon, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi masya Allah, kalau misalnya kita diberikan amanah, apakah kita menjadi seorang kepala keluarga, atau menjadi kepala desa, atau menjadi kepala negara, atau apapun itu, usahakan kita menjadi orang yang amanah. Kalau memang kita tidak kuat dalam memegang amanah, jadi ya sampaikan saja, aku tidak kuat dalam memegang amanah. Karena apa? Karena zaman sekarang ini orang malah berlomba-lomba untuk mencari amanah, padahal amanah itu sangat berat sekali. Kalau zaman dulu para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, itu tidak ada sahabat yang mengatakan, wah aku saja jadi pengganti Rasulullah, aku saja, aku cocok, aku yang atas. Nggak ada sahabat. Bahkan kalau kita tahu, Abu Bakar itu malah melempar-lempar. Ini ada sahabat yang mulia, Umar dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, baiatlah mereka untuk jadi khalifah, malah melempar-lempar. Umar pun melempar kepada Abu Bakar, tidak, engkau adalah orang yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah, engkau adalah orang yang menjadi imam setelah Rasulullah wafat, engkau adalah orang yang bersama Rasulullah di dalam gua. Jadi saling melempar, akhirnya Umar membaiat Abu Bakar. Jadi seperti itu. Pun ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar menggantikan, Abu Bakar menunjuk Umar untuk menjadi khalifah. Pun ketika Umar wafat ketika Umar wafat, sebelum Umar wafat, Umar mengatakan kepada 6 orang yang ditunjuk Umar untuk syura, jadi siapa yang pantas untuk menjadi khalifah. Jadi tidak ada pada saat itu mereka yang sangat ambisius untuk menjadi
khalifah atau sangat ambisius untuk menerima amanah. Jadi begitu. Walau soal yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata mohon maaf, kalau saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.